69, podcast yang akan mengupas tuntas berbagai prestasi membanggakan dari SMP Negeri 69 Jakarta. Sekolah yang tak pernah berhenti mengukir jejak gemilang di berbagai bidang. Bersama saya, Sabrina Sianako dari kelas 8E dan rekan saya, Latifah Putri dari kelas 8D. Kami akan menyelami kisah-kisah inspiratif di balik setiap torehan prestasi. SMP Negeri 69 Jakarta merupakan salah satu sekolah unggulan yang berada di Jakarta Barat loh. Sekolah ini juga mengembangkan potensi siswa di bidang akademik dan non-akademik. By the way guys, hari ini kita kedatangan seorang guru hebat di SMP Negeri 69 Jakarta loh. Beliau bukan hanya seorang pengajar, tetapi beliau juga seorang inspirator bagi siswa dan siswi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semua, halo, assalamualaikum. Sehat semua ya. Gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik aja. Ya, semoga kalian juga baik ya. Semoga semuanya juga sehat-sehat semua. Amin. Bapak, apa sih arti seorang guru yang berprestasi bagi Bapak? Pendidik sebagai guru atau pendidik itu adalah panggilan jiwa gitu loh. Yang utama adalah kebanyakan mungkin seperti Bapak ya sebagai pendidik mengajar di sekolah, kemudian di banyak tempat, itu adalah kesenangan juga ya, panggilan jiwa. Nah, untuk prestasi sebagai pendidik itu memang banyak ya, terutama baik hal yang memang fisik, yang utamanya memang tingkat kejuaraan, ataupun yang kalau menurut Bapak sih lebih kepada mentality ya, kepada semangat, mentalitas, sikap ya. Kalau bahasa kerennya kan attitude ya, sikap. Nah memang yang disebut dengan prestasi ini unik gitu loh. Nah semua pendidik ataupun semua siswa ataupun semua manusia pasti punya prestasi ya, pasti punya prestasi ya. Jadi memang prestasi itu tidak hanya fisik berupa piala atau hadiah kemenangan ataupun sertifikat ya. Ibarat sederhananya kita lebih baik hari ini dari kemarin sudah prestasi ya. Misalkan minggu kita bangunnya jam 5:30, hari ini bangunnya jam 5, itu sudah prestasi juga ya. Sederhana tapi itulah peningkatan ya. Jadi intinya adalah prestasi itu adalah sebuah peningkatan baik di kehidupan kita maupun di kebahagiaan kita. Pak, kita berdua kan ekonomi, iya nggak Sab? Iya. Kira-kira Bapak boleh nggak ceritain latar belakang Bapak untuk menjadi seorang pendidik? Oke, baik ya. Bapak dulu mahasiswa seni, pendidikan seni. Jadi kalau kamu ngelihat Bapak zaman waktu kuliah tuh nggak kebayang kayak begini. Kenapa? Karena rambutnya panjang begini. Ya. Bukan kayak mahasiswa tapi kayak mas-mas ya, yang rambutnya gondrong gitu ya. Tapi udah panjang waktu kuliah karena jurusan seni ya, pendidikan seni di waktu kuliah. Dan Bapak ketika itu senang sebagai mahasiswa ya, senang bersosialisasi. Kalau bahasa anak-anaknya ekstrovert lah, kesini ikut, ayo ada kegiatan ini ikut, main kesini. Disebutnya dulu jarang pulang karena memang main berkeliling-keliling ya. Sampai suatu ketika kan memang kuliahnya kan di pendidikan seni ya, nama jurusannya pendidikan seni. Jadi kuliahnya macam-macam itu, menyenangkan, main piano, main gitar, latihan nyanyi, banyak lah, kadang mendesain, teater, banyak kegiatan kesenian yang Bapak ikuti dulu. Kemudian juga ikut kegiatan kampus, ikut namanya kayak kalau di sekolah kan namanya OSIS ya, organisasi siswa intra sekolah. Oke, kalau di kampus namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada juga yang namanya HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, waktu kuliah tuh Bapak memang senang ketika kuliah, ketemu teman, ketemu banyak hal lah. Jadi memang
dunia itu mungkin kalau SD, SMP, SMA itu kan lingkup temannya kan nggak begitu besar ya, karena temennya mungkin satu kelas. Kalau SMP temennya ya ada beberapa kelas gitu ya, SMA juga beberapa kelas. Nah ketika kuliah temennya banyak, bukan hanya anak pendidikan seni aja, ada anak bahasa Indonesia, ada anak bahasa Inggris, ada anak matematika, olahraga, teknik, main semua ngumpul. Dan itu adalah apa sih namanya, kita bisa melihat berbagai macam jenis kepribadian manusia ya. Jadi pendewasaan juga ketika kuliah. Nah, suatu saat ada yang ngajakin temen kakak kelas, Gus mau ikut gak? Kemana? Ikut aja. Mau nggak tahu tadinya tuh, taunya ke sekolah. Gantiin saya ya. Gantiin apa? Gantiin ngajar. Ya udah deh, dipaksa sih, udah gitu kan, bercanda gitu. Akhirnya pas ketika bapak pertama kali ngajar di kelas itu bukan masalah apa ya, kebanggaan gitu ya sebagai seorang pendidik, bukan masalah kebanggaan, tapi ketika mengajar itu ada kesenangan, senang, betul. Bapak kalau ditanya terus kenapa sih jadi pendidik atau jadi guru? Cuma satu jawabannya, karena senang, betul kan, senang. Itu kan lihat anak tuh senang gitu loh, melihat anak-anak tuh senang gitu, lihat anak sekolah, melihat suasana sekolah, suasana kelas tuh senang, betul kan, senang. Saking senangnya dulu ngajarnya banyak tempat, satu sekolah ke sana, waduh banyak banget, gak kayak gitu sekolahnya, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan pernah jadi tutor juga di universitas, di kampus. Makanya kenapa sampai saat ini juga cukup banyak juga temennya gitu ketika keliling, ya itu bagus ya, bahkan bapak kalau ketemu gitu, tiba-tiba ketemu anak gitu, bagus ya, dulu saya gitu. Maksud sih, iya benar, karena saking banyaknya gitu, saking banyaknya sekolah, saking banyaknya bapak dulu, ya hidupnya di sekolah kan, hidup untuk sekolah. Jadi setelah bapak sekolah, bapak tak pernah berhenti sekolah, ya udah selesai kuliah, terus langsung ke sekolah, ketemu teman, ke sekolah satu, ke sekolah yang lainnya, keliling. Dan alhamdulillah juga kadang banyak anak-anak juga menyapa di jalan gitu loh, di jalan. Pokoknya ketemu ke di mana-mana, ketemu di jalan, karena saking banyaknya sekolah yang diajar dulu, suka ketemu gitu, suka ketemu anak-anak. Kadang ada yang calling juga, di mana? Ketemu dong, ketemu gitu. Sampai saat ini emang menjaga hubungan baik ya. Kita kan tidak tahu gitu loh, bagaimana nasib orang. Mungkin kalian pernah lihat teman kalian yang suka dibercandain ya, bukan ngebully ya, tapi suka bercandain, suka dicanda-candain gitu. Kayaknya nih gak bakal berhasil nih. Tapi belum tahu kan nasib manusia ke depan tuh gak ada yang tahu ya. Cuma Allah yang tahu nasibnya ke depan. Makanya kita sebagai manusia tetap usaha kita harus lebih ekstra lagi. Usaha kita, kemudian gimana kita mencapai kebahagiaan, itu kan susah. Betul kan? Sulit tuh. Ya, kelihatannya gampang tapi susah. Mau nggak tahu tadinya tuh, taunya ke sekolah. Gantiin saya ya. Gantiin apa? Gantiin ngajar. Ya udah deh, dipaksa sih, udah gitu kan, bercanda gitu. Akhirnya pas ketika bapak pertama kali ngajar di kelas itu bukan masalah apa ya, kebanggaan gitu ya sebagai seorang pendidik, bukan masalah kebanggaan, tapi ketika mengajar itu ada kesenangan, senang, betul. Bapak kalau ditanya bagus kenapa sih jadi pendidik atau jadi guru? Cuma satu jawabannya, karena senang, betul kan, senang. Itu kan lihat anak tuh senang gitu loh, melihat anak-anak tuh senang gitu, dan anak sekolah, melihat suasana sekolah, suasana kelas tuh senang, betul kan, senang. Saking senangnya dulu ngajarnya banyak tempat, satu sekolah ke sana, waduh banyak banget, gak kayak gitu sekolahnya, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan pernah jadi tutor juga di universitas, di kampus. Makanya kenapa sampai saat ini juga cukup banyak juga temennya gitu ketika keliling, ya itu bagus ya, bahkan bapak kalau ketemu gitu, tiba-tiba ketemu anak gitu, bagus ya, dulu saya gitu. Maksud sih,
Iya benar, karena saking banyaknya gitu, saking banyaknya sekolah, saking banyaknya bapak dulu, ya hidup jadi sekolah kan, hidup untuk sekolah. Jadi setelah bapak sekolah, bapak nggak pernah berhenti sekolah, ya udah selesai kuliah, terus langsung ke sekolah, ketemu teman, ke sekolah satu, ke sekolah yang lainnya, keliling, dan alhamdulillah juga kadang banyak anak-anak juga menyapa di jalan gitu loh, di jalan. Pokoknya ketemu ke mana-mana, ketemu di jalan karena saking banyaknya sekolah yang diajar dulu suka ketemu gitu, suka ketemu anak-anak. Kadang-kadang ada yang calling juga, di mana? Ketemu dong, ketemu gitu. Sampai saat ini emang menjaga hubungan baik ya. Kita kan tidak tahu gitu loh bagaimana nasib orang. Mungkin kalian pernah lihat teman kalian yang suka dibercandain ya, bukan ngebully ya, tapi suka dibercandain, suka dicanda-candain gitu. Kayaknya dia gak bakal berhasil nih. Tapi belum tahu kan nasib manusia ke depan tuh gak ada yang tahu ya. Cuma Allah yang tahu nasibnya ke depan. Makanya kita sebagai manusia tetap usaha kita harus lebih ekstra lagi. Usaha kita, kemudian gimana kita mencapai kebahagiaan itu kan susah. Betul kan? Sulit tuh. Ya, kelihatannya gampang tapi susah mencapai kebahagiaan. Bapak tanya nih, apakah kamu sudah bahagia hari ini? Alhamdulillah sudah bahagia. Nah, karena memang bahagia itu masih bahagia itu seperti apa ya? Karena memang masing-masing beda. Ya, misalkan ada anak gitu main game, main app, bahagia nggak? Bahagia apa lagi main? Atau lagi tiktokan, lagi tiktok, itu bahagia anak-anak loh. Ya, mau lagi apa? Lagi main tiktokan kah? Lagi bahagia gitu. Itu bahagia gitu. Memang sebagai pendidik, sebagai guru itu memang harus menciptakan kebahagiaan juga buat anaknya gitu. Bagaimana anaknya juga bisa senang ke sekolah, kemudian senang berteman. Bapak juga senang sekolah loh. Dulu senang, memang dari kecil senang sekolah. Dari kecil suka sekolah, sama kayak kalian ya. Kenapa? Karena memang kepribadian ekstrovert memang harus ketemu manusia. Beda kalau sama introvert itu lebih tertutup. Mungkin dia kalau banyak ketemu manusia energinya berkurang gitu ya. Ya, tapi kalau yang ekstrovert memang harus ketemu. Coba kalau lagi nyampe liburan gitu santai, nggak ketemu orang, bingung gitu. Biasanya jalan kemana, harus pasti ketemu manusia gitu ya. Itu dia. Memang di pendidikan itu sebagai pendidik Bapak juga melihat ya, berbagai macam kepribadian anak. Ya kan? Anak itu banyak yang baik, tapi juga ada yang mungkin lagi nggak bahagia gitu. Makanya kadang-kadang kita belum makan atau apa ada sesuatu yang mengajar juga. Itu aja sih. Gimana cerita dari Bapak Bagus? Keren ya? Kira-kira Bapak dari kampus mana? Bapak dulu, banyak juga sih guru-guru sini juga, termasuk Bapak mungkin ya dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ Pride ya. Kita jadi memang di Universitas Negeri Jakarta itu memang khusus untuk jadi pendidik, ya jadi guru kebanyakan yang lulusannya, termasuk Bapak. Ada Bu Penny, ada Pak Riki, Bu Yuke, banyak sekali dari satu UNJ. Ya. Kira-kira inovasi pembelajaran apa yang pernah Bapak terapkan di sekolah? Ya, benar sangat banyak ya. Kalau di sini juga ada cukup banyak, di tempat lain juga banyak ya. Jadi memang dulu pernah bikin namanya Eskul Gambar Romong ya di sekolah lain gitu ya. Eskul sampai jadi legend gitu, suka dipanggil kemana-mana. Karena kan nggak banyak ya sekolah yang punya alat musik gambar Romong Betawi gitu, dipanggil kemana-mana. Kemudian anak-anak senang gitu. Pak kita main lagi yuk, main. Kemudian bikin eskul, namanya dulu ada namanya eskul detektif desain teknologi kreatif. Bikin desain eskulnya, bikin web, bikin aplikasi. Nah, kemudian juga di sini di SMP 69 Bapak juga bikin web sekolah, bikin namanya yang buat kamu ujian tuh LMS, Learning Management System buat ujian. Kemudian juga banyak hal yang memperbaiki internet, kemudian juga ada biata, kemudian banyak hal yang kita lakukan juga.
Kalau menurut Bapak, siapa sih orang yang paling berjasa di dalam perjalanan karir Bapak? Sebetulnya memang semuanya berjasa ya, dari orang tua, dari kakak adik, kemudian dari teman, ya jadi memang sampai semua berjasa gitu ya. Istilahnya memang kan orang tua kan yang mengarahkan kita juga kan. Jadi dulunya kan Bapak kan sempat sekolah juga pindah-pindah kan. Nah waktu itu Bapak SMA di luar kota ya. Waktu itu juga orang tua ketemu bapaknya Bapak bilang, udah pulang aja kesini lagi gitu, pulang ke sini. Mau kuliah nggak? Boleh deh gitu. Ya boleh. Di mana? Oh situ tuh di EC. Oh boleh lah. Kan sekolah kampus negeri ya. Akhirnya ya begitulah keadaannya gitu. Jadi memang semua orang yang mungkin pernah kenal, yang Bapak pernah kenal gitu, termasuk orang tua, teman, kakak adik dan lain-lain sebagainya itu berjasa buat ke depan sampai sejauh ini gitu. Bapak punya sangat memotivasi nggak nih untuk Bapak dan Ibu yang sedang berjuang di pendidikan? Banyak motivasinya. Mungkin motivasi yang utama adalah kita mesti senang dalam pekerjaan kita ya. Untuk Bapak Ibu juga pendidik dimanapun itu mesti senang dan bahagia dengan apa yang dilakukannya. Kemudian juga kadang-kadang memang dunia pendidikan itu unik, apalagi saat ini ya. Apalagi saat ini gitu unik karena memang kemajuan teknologi juga ya. Kemajuan teknologi. Kalau mungkin Bapak Bu Penny, kemudian Miss waktu sekolah dulu beda sama kalian gitu, karena memang perkembangannya beda gitu. Mungkin waktu kita sekolah guru-guru kita lebih tegas, ya lebih tegas. Kalau sekarang kalau tegas sama anak malah dimusuhin loh. Ya makanya kadang-kadang mau bercandain anak-anak Bapak ya nggak terlalu ini lah, nggak terlalu kaku gitu ya. Kalau dulu melihat aja dari jauh takut, ada ibu ini, ada bapak ini, kabur gitu. Enggak, pokoknya segan aja kalau zaman dulu. Kita sekolah itu segan, tapi memang perkembangan zaman nggak bisa dibandingin. Anak-anak yang besar dulunya mungkin ke sawah, main ke ladang, main ya pokoknya terbatas lah, naik sepeda dan lain-lain sebagainya. Sama anak ya Gen Alpha yang saat ini yang taunya tung sahur tuh beda ya, jauh gitu loh. Jauh gitu ya, karena memang perkembangan zaman waktu itu ya memang belum berkembang banget ya, paling ada TV, radio. Kalau waktu sekolah SD itu internet itu sudah ada tapi belum banyak berkembang gitu loh. Nah kalau sekarang kan anak-anak gadget ya, lebih familiar gadget ya. Tentunya itu yang gadget itu di satu sisi memang mendukung proses pembelajaran, tapi di sisi lain juga kadang-kadang anak-anak ada yang sengaja nih main ataupun ketika belajar tuh main game atau musik atau apa ya. Dan paling kita mengingatkan aja gitu kan. Karena memang sebetulnya HP itu kalau difungsikan dengan baik pasti bagus loh. Pasti bagus loh. Pasti. Nah, kalau positif pasti bagus. Contoh gini loh. Kalau dulu kan kita mau, saya mau masak makanan, masak rendang atau masak opor atau gulai ini, kita mesti nanya orang, kalau enggak nyari buku resepnya dulu kan. Kalau sekarang tinggal bagaimana cara masak rendang, muncul iya bisa di googling atau chat GPT atau pakai Gemini. Sebenarnya banyak lebih mudah saat ini karena memang proses informasi itu banyak banget. Kamu mau nanya apa aja juga dijawab gitu. Kamu mau nanya apa juga dijawab. Bagaimana nasib saya ke depan? Gitu. Mungkin juga ada jawabannya gitu, tapi kan jawaban mesin beda dengan manusia. Nah, yang Bapak pesankan juga kepada pendidik, bagaimana kita bisa memaksimalkan juga ya potensi dari smartphone ataupun teknologi yang ada untuk kebaikan dunia pendidikan. Nah, contoh kayak kan banyak juga yang begini. Coba tolong direkam lagu Mas SMP 09. Nah, itu kan kita udah punya data. Karena anak bisa merekam, kalau bisa pakai TikTok atau pakai
aplikasi apa, Instagram, supaya ada filternya lebih mulus dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kalau itu bisa digunakan itu sebagai pembelajaran juga bisa ya. Sekarang pidato bahasa Indonesia kan kadang-kadang gitu juga ya, pidato direkam pakai video atau bahasa Inggris gitu, atau mapel yang lain. Silahkan bikin proses apa namanya kultivasi, beda kultivasi ya, itu beda. Proses tag batang atau yang lain sebagainya kan bisa juga gitu. Dan memang pesan-pesan itu juga sebagai pendidik, dan tentunya juga lebih banyak ini ya, improvement adalah penyesuaian. Ya, dulu kalau belajar mungkin pakai kaku yang kalau di set debunya kemana-mana tuh. Ya sekarang udah pakai whiteboard, pakai dulu waktu itu ada yang namanya OHP. OHP itu kayak infokus tapi pakai plastik. Jadi buat ditampilin itu pakai plastik dulu gitu, kayak dipanasin dulu. Kalau ini kan fokus langsung colok laptop jalan beberapa step itu masih pakai. Makanya sekarang teknologi itu enak sih sebetulnya, pembelajaran juga jadi lebih beragam gitu, lebih banyak. Kalau dulu belajar lah cuma gitu, kadang-kadang mendengarkan aja. Oh di ibu kota Rusia ada nggak? Kita mendengarkan, kita nyimak aja, duduk nyimak. Kalau sekarang kan enak. Coba lihat negara Rusia berapa luasnya, bisa browsing kan? Oh, 17 juta kilometer persegi, luas sekali ya. Kemudian ibu kotanya di mana? Udah tahu semua. Makanya orang selain dengan pendidik juga kadang-kadang memang buku menunjang ya, tapi ada proses lain juga pakai HP dan lain-lain seperti itu. Contoh gini nih, kita kan sekolah adiwiyata ya, benar ya? Sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu adalah salah satu ciri khasnya adalah penghematan sumber daya berkelanjutan. Ya, penghematan sumber daya berkelanjutan. Ya, contohnya, kertas itu dibuatnya dari apa? Tahu? Ya, pohon ya, pohon. Kertas itu dibuatnya dari pohon. Ya, berarti kalau kita menggunakan kertas, berapa pohon yang ditebang? Banyak, ya kan? Ketika itu prosesnya banyak, belum dikasih kimia, belum didistribusikan. Distribusi kertas pakai apa? Pakai truk atau mobil ya. Pakai mobil, berapa BBM yang dibuang, berapa jumlah karbon yang digunakan untuk mengirim kertas sampai ke sekolah, ya kan? Kertas pohon ditebang, ngirimnya pembuatannya mungkin pakai bahan kimia, kemudian proses distribusinya pengirimannya juga pakai angkutan umum, pakai angkutan ya, bisa truk dan lain sebagainya. Itu juga butuh BBM kan, karbon lagi. Memang di adiwiyata itu memang ada penghematan sumber daya. Contoh kayak gini, misalkan jumlah kita anak-anak itu ada 714 siswa. Oke, 714 siswa. Ketika kita ujian, kalau dulu pakai kertas, berapa kertas yang digunakan? Biasanya sekali ujian ada 3 lembar, kali 3. 714 kali 3. Belum yang buat bulat-bulatnya 4. Belum buat esai 5. Berapa? 715 kali 5. 714 kali 5. Banyak ya? Banyak sekali. Itu baru satu mata pelajaran. Itu baru satu mata pelajaran. Ya, apalagi dikali 10. Berapa? Ayo coba bisa bantu hitung. 714 kali 5 kali 10. Ayo, berapa itu? Banyak kan? Banyak banget ya. Berapa itu sekali ujian kita habiskan kertas. Ya, akhirnya berapa jumlah pohon yang mesti ditebang gitu buat kita ujian. Nah, makanya memang konsep kita ujian sekarang menggunakan e-learning apa ya? Supaya satu memang kalau kita sekolah di luar, kita betul-betul menghemat kertas. Ya, karena memang pernah lihat ya kertas di Indonesia? Contohnya apa? Kamu beli gorengan deh, ada bungkus ijazah, ada bungkus apa gitu ya. Ya itu dia. Memang ada hal-hal yang unik gitu loh. Ada hal-hal yang unik mungkin di tempat kita. Nah, kalau kita bisa mengurangi dampak minimum gitu, apa yang terjadi? Bumi akan lebih baik kan? Betul.
betul, dunia akan lebih baik. Misalnya kita menghemat penggunaan air aja. Kalau misalkan kalau mandi jangan dibawa-bawa dan segala macam, itu juga masih menyelamatkan dulu juga upaya. Makanya Adiwiyata itu bukan lomba sebetulnya. Adiwiyata itu adalah komitmen. Tahu ya komitmen ya? Komitmen sekolah ya. Misalkan sekolah Adiwiyata, yaitu sekolah yang berkomitmen tentang lingkungan hidup. Bagus bu sekolah Adiwiyata. Ya, kita saat ini sudah masuk ke tingkat provinsi ya. Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, insya Allah nanti mungkin cepatnya tingkat nasional ya. Jadi kita lebih mencintai lingkungan hidup kita. Dan tolong juga kalau ketemu teman gitu kadang buang sampah, ya. Namanya manusia beda-beda ya, iseng buang sampah dan lain sebagainya. Tolong dikasih tahu, diingetin. Lalu sekolah kita sekolah Adiwiyata ya, istilahnya sikapnya juga harus dijaga dengan lingkungan. Terus Keren ya, Sob? Ya, keren. Nama pengetahuan. Iya, banyak banget. Terima kasih ya Bapak atas waktu dan semangat inspiratifnya. Ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang solid, prestasi gemilang pasti akan bisa diraih. Demikianlah